Pemerintah memprediksi puncak kasus varian Omikron di tanah air akan terjadi pada pertengahan bulan Februari hingga awal Maret 2022. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah negara, puncak tersebut dicapai secara cepat dan tinggi dan waktunya berkisar antara 35 hingga 65 hari. Dalam keterangan pers usai rapat terbatas ratas mengenai evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual, Menkes mengatakan bahwa transmisi lokal Omikron makin banyak dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebutkan mayoritas kasus Omikron yang masuk kategori transmisi lokal ini ada di satu provinsi, yakni DKI Jakarta. Jumlahnya sekitar 50% dari kasus transmisi lokal Omikron yang ada saat ini. Tergantung kita melihatnya dari mana. Indonesia pertama kali kita teridentifikasi adalah pertengahan Desember, tapi kasus kita mulai naiknya di awal Januari. Nah, antara 35 sampai 65 hari akan terjadi kenaikan yang cukup cepat dan tinggi. Itu yang memang harus dipersiapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan strategi khusus dalam mengantisipasi lonjakan kasus di wilayah ini. Ia mengutarakan pemerintah akan melakukan pengetatan penegakan disiplin protokol kesehatan prokes yang didukung oleh implementasi Peduli Lindungi. Selain itu, upaya testing dan tracing juga akan diperkuat dengan dukungan dari TNI Polri. Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menghindari kerumunan. Menkes mengungkapkan, tingkat perawatan di rumah sakit RS untuk pasien Omikron di sejumlah negara yang telah melewati puncak kasus berkisar antara 30 hingga 40% dibandingkan hospitalisasi varian Delta. Oleh karena itu, Budi menekankan agar masyarakat tetap waspada namun tidak perlu panik jika ada kenaikan jumlah kasus yang cepat dan banyak. Pemerintah terus memantau secara ketat kondisi pasien konfirmasi Omikron yang memerlukan perawatan RS. Dari 500 orang yang terkena Omikron yang dirawat di rumah sakit, dan yang pulang sudah 300-an, yang butuh oksigen hanya 3, dan itu masuk kategori ringan, jadi tidak perlu sampai ventilator, masih oksigen biasa yang dipasang di mulut, tidak dimasukkan ke dalam, dan dari 3 orang yang diberikan oksigen, 2 diantaranya sudah sembuh dan sudah pulang. Jadi itu update-nya. Budi meminta masyarakat mengurangi mobilitas serta tidak berpergian ke luar negeri untuk keperluan yang tidak esensial. Kemudian pemerintah juga akan mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan atau booster. Di sisi perawatan, pemerintah juga sudah mempersiapkan obat-obatan untuk pasien COVID-19. Menkes menyampaikan, sebanyak 400.000 tablet Molnupiravir sudah tersedia di Indonesia. Tidak hanya itu, obat ini juga akan segera diproduksi di dalam negeri. Pemerintah juga mengupayakan agar obat-obatan COVID-19 ini juga dapat tersedia di apotek yang disesuaikan dengan jenis obat tersebut. Bali Pos melaporkan.